Halo, selamat datang di podcast Kanvasator. Seperti lazimnya podcast, jadi gue di sini ngundang tamu, terus udah gitu kita bakalan ngobrol-ngobrol. Dan karena kami adalah komunitas yang bergerak menaungi para autor komik Indonesia, makanya yang diundang nanti juga merupakan adalah penggiat komik Indonesia. Karena itu sudah berdiri di samping gue, Lensa Zuri. Halo, aku Lensa Zuri, atau biasanya dipanggil Lensa. Lensa gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Kau sendiri gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang tuh ya, kalau nanya kabar sehat apa enggak itu beneran ya guys, bukan basa-basi gitu. Karena kita lagi di tengah-tengah kondisi yang juga enggak bagus gitu, dan moga cepet kelar lah. Amin. Iya bener banget. Kalian sehat-sehat ya kan Fasaders di sana? By the way, buat kalian yang pada belum tahu nih, Lensa Zuri ini itu adalah pendiri dari Kanvasator. Jadi, orang yang ada di depan kalian saat ini itu adalah orang yang menginisiasi terbentuknya komunitas ini. Bener nggak? Ya, bolehlah kalau mau dibilang begitu. Tapi kita bakalan bahas soal itu nanti. Sekarang kita kembali ke lensa secara pribadi aja. Pertanyaan pertama gue deh, dan mungkin yang teman-teman di sini juga pengen tahu. Emangnya lensa hobi gambar dari kapan? Terus kenapa gitu sampai kepikiran buat bikin komik? Emang hobi kah? Atau dari kecil emang sesimpel, ya ini cita-cita aja? Kalau menggambar mah ya biasalah ya, sejak SD juga udah suka. Semacam menggambar pemandangan yang gunung segitiga itu gambar legend ya. Semua orang juga tahu pasti dan mungkin mengalami. Tapi ya ditekuni lagi pas akhir tahun 2017. Saat itu aku baru masuk kuliah dan gabut banget di kosan. Jadi aku coba gambar-gambar coret-coret gitu di kertas pakai pensil doang. Lama-lama ketagihan dengan anime style gitu. Kemudian awal tahun 2019 aku baru kenal gambar digital. Berawal dari iseng nyari aplikasi, terus nemu aplikasi gambar. Aku coba pelajari, terus akhirnya malah kutekuni dan keasikan juga. Kalau komik, sejak SMP aku suka banget bikin cerita-cerita gitu, semacam cerpen atau cerita yang agak panjang. Terus pas mulai bisa menggambar, aku mikir kayaknya seru nih kalau misalnya cerita-ceritaku yang dulu itu dikomikan. Akhirnya ya bisa dibilang cita-cita juga sih komik itu, karena sejak SMP dulu suka bikin cerita dan pengen banget digambarkan. Terus kita kan tahu kan ya, bikin komik tuh gak gampang, butuh yang namanya masukan, pembanding, terus inspirasi mungkin. Nah, kalau lensa sendiri inspirasinya biasanya datang dari mana aja? Inspirasi datang dari mana-mana. Kalau aku sih biasanya dari kehidupan sendiri atau cerita temen, ah, atau dari film, komik-komik yang kubaca. Banyak lah, macam-macam sih. Nah, dari dua yang udah gue tanyain tadi ya, ada berapa judul komik sih yang udah lensa kerjain sampai sekarang? Terus paling favorit yang mana? Dan kenapa bisa jadi favorit gitu secara pribadi? Saat ini komikku baru ada 2 judul. Yang satu judulnya Heterochromia Twins, ada di webtoon Kanvas Indonesia. Yang satu lagi judulnya Let's Play Again, itu mah one shot doang. Satu episode dibagi 2 part yang ada di webtoon kompilasinya Kanvasator. Baru tayang kemarin banget tanggal 3 September tentang komikku. Yang pertama Heterochromia Twins. Heterochromia Twins itu bercerita tentang anak kembar yang memiliki mata heterokromia. Heterokromia itu warna mata yang berbeda. Jadi mata kiri sama mata kanannya itu beda warna. Mereka menjalani kehidupan yang cukup sulit karena matanya yang beda warna itu, apalagi dalam hal pertemanan. Mereka dijauhi sama teman-temannya karena mereka menganggap si kembar itu aneh karena warna matanya yang beda. Terus yang diceritakan di Heterochromia Twins ini, kehidupan si kembar itu saat mulai masuk SMA. Nah, satu lagi judulnya Let's Play Again. Itu bercerita tentang seorang remaja yang merupakan atlet voli kampung yang keasikan main game online sampai-sampai diajak teman-temannya buat latihan pun menolak terus dan ngeles terus. Ya, baru segitu aja sih kalau yang udah dikomikan mah. Baru 2 judul. Kalau yang lain ada juga sih judul-judul lain, tapi baru ditulis ceritanya doang. Dan yang Let's Play Again itu yang paling kusuka karena pas pengerjaannya berkesan, seru, terus lancar juga, gak banyak tersendat-sendat atau mentok ide.
Pas menggambarnya juga seru banget gitu karena banyak belajar pose-pose yang agak susah gitu, pose olahraga. Pokoknya berkesan lah. Apalagi karakternya juga karakter kesayanganku semua. Saking sayangnya sama para karakter di Let's Play Again itu, aku jadi kepikiran buat bikin serial dari cerita mereka. Tapi entah kapan terwujudnya karena aku juga perlu banyak belajar apalagi dalam pose. Ya, intinya doakan sajalah semoga bisa terwujud secepatnya ya. Oh gitu. Nah, buat kalian yang kepo sama judul-judul yang udah disebutin sama Rensa tadi, silahkan ke description box di bawah ya. Oke, aku lanjut lagi nih. Terus kalau kita kan punya komik kan ya, terus pasti ada karakternya. Terus tiap karakter pasti punya namanya masing-masing. Nah, asal nama-nama itu tuh dari mana sih? Gimana gitu caranya buat seorang Lensa ngasih nama sebuah karakter yang ada di dalam komik yang dia punya? Nama karakter ya. Aku random aja sih. Kadang tiba-tiba kepikiran aja suatu nama, terus ya dijadiin karakter komiknya. Gak jelas sekali. Tapi ada juga sih yang misalnya ngambil nama doi tapi disamarin. Ya itu cuma beberapa sih. Nggak beberapa, mungkin cuma satu atau dua. Ya, atau ngambil dari nama-nama temen yang kurasa menarik ya dijadiin OC. Banyak lah. Balik lagi ke awal, ke bagian yang kita skip tadi. Tadi kan aku sempat nyinggung tuh, kalau Lensa ini itu adalah pendiri dari komunitas Kanvasator. Sebenarnya Kanvasator itu apa sih, Len? Dan kenapa jadi komunitas ini tuh bisa terbentuk? Bisa diceritain nggak? Kanvasator itu perkumpulan orang-orang yang menekuni komik, khususnya komik digital yang biasanya rata-rata sih yang upload di webtoon misalnya, atau ada juga yang bikin komik strip di Instagram. Pokoknya Kanvasator itu berisi orang-orang yang bikin komik dan komiknya itu udah dipublikasi di platform manapun. Berdirinya Kanvasator ini berawal dari aku yang kepikiran pengen ngumpulin teman-teman yang bikin komik gitu, khususnya yang baru pertama kali bikin komik atau pemula lah biasa, karena saat itu aku juga masih pemula dalam komik mah. Kemudian aku ajak teman-temanku yang juga sama-sama bikin komik webtoon di webtoon Canvas Indonesia. Terus ya promosi ke sana sini di Instagram di mana-mana, dan alhamdulillah sampai sekarang gak nyangka sih Canvasator jadi diisi sama para autor hebat. Wah, keren sekali ya. Dari yang inisiasinya cuman satu orang awalnya, terus dimulai dari teman-teman dekat juga. Sekarang udah jadi bisa sebesar ini. Terus misalkan nantinya nih, ada orang baru gitu yang tertarik buat jadi member. Susah nggak sih buat jadi bagian dari Canvasators itu sendiri? Gimana tuh? Iya, gak nyangka banget. Kukira tadinya Kanvasator bakal jadi grup ngobrol biasa aja gitu, grup yang kecil. Tapi ternyata lama-lama anggotanya makin banyak, terus diadain event-event besar juga. Ya, gak nyangka lah pokoknya. Oh ya, buat yang mau masuk Kanvasator, gampang sih. Yang penting punya komik, mau itu komik di webtoon atau komik di platform manapun atau komik strip. Ya, penggiat komik strip di Instagram juga boleh, bisa. Terus syarat lainnya itu usianya lebih dari 15 tahun, juga bersedia ngikut kegiatan-kegiatan yang ada di dalam grup, misalnya ngobrol atau ada kegiatan review, ada kegiatan ya event-event besar gitulah. Itu aja sih syaratnya mah, gampang. Punya komik, berusia lebih dari 15 tahun, terus bersedia mengikuti kegiatan grup. Oh ya, kalau mau gabung sama Kanvasator itu kudu DM dulu ke Instagram Kanvasator. Nanti di sana admin bakal ngasih formulir yang harus diisi dengan sejujur-jujurnya, jangan sampai bohong. Kalau bohong nanti habislah. Oh ya, formulir yang barusan dibilang itu formulir online. Jadi kan harus diisi dengan sejujur-jujurnya. Tapi tenang aja, karena itu infonya aman di admin. Gak akan bocor kemana-mana kok. Nah, jadi gitu ya teman-teman Canvasader atau yang baru gabung dan malah nyasar ke konten ini. Itulah Canvasator seperti yang udah dijelasin sama Lensa selaku founder. Terus buat yang jadi minat banget buat gabung sama kita dari penjelasan tadi, bisa langsung DM ke Instagramnya Canvasator. Sebelum menutup nih, ada satu pertanyaan terakhir.
Ada rencana apa nih ke depannya buat lensa? Tadi kan satu udah mau bikin Let's Play Again jadi serial sendiri. Terus ada lagi kah? Atau buat Canvasatornya sendiri bakalan ada apa lagi nih ke depannya? Kalau aku pribadi, seperti biasalah ya, mau lanjutin proyek yang udah kurencanakan. Terus ada juga rencana buat kolaborasi sih sama temen gitu, bikin webtoon. Ya, tunggu aja lah tanggal mainnya. Terus kalau buat Canvasator juga mungkin kedepannya bakal lebih banyak event-event besar lagi lah yang mungkin bisa saja melibatkan orang-orang dari luar anggota Canvasator. Ya, doakan aja semoga semuanya lancar dan bisa terwujud dalam waktu dekat ya, biar Canvasator makin dikenal sama banyak orang, makin luas jangkauannya, terus makin banyak orang yang mau bergabung jadi anggota Canvasator. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini aja. Semoga senang sama konten ini dan semoga ada hal yang bisa diambil juga. Gue Yuda, autor Goodbye Cruel World. Lensa Zuri, autor Heterochromia Twins. Pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye bye. Gak ditawarin minum.